Oke teman-teman, balik lagi sama gue di CKR Motovlog. Dan kali ini sayangnya gue kembali membahas suatu permasalahan yang ada gitu ya. Tapi sebelumnya izinkan gue untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga bulan puasa yang telah lewat ini menjadikan kita pribadi-pribadi, individu-individu yang jauh lebih baik lagi ya, yang jauh lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Oke, nah sayangnya ya di hari yang berbahagia ini, di hari yang suci ini juga ya gue harus membahas suatu permasalahan yang memang sedikit kurangnya meresahkan gue pribadi gitu ya, karena ini juga sesuai dengan pengalaman gue pribadi juga gitu. Nah, jadi belum lama ini ya, lagi-lagi ya, bukan sekali lagi Bored Nation nih ya, kayak memberikan informasi nih kepada kita penggiat Instagram gitu ya, bahwa ada suatu permasalahan ya, ada suatu masalah yang menimpa pengendara mobil dan juga aparat yang bertugas gitu, yang dimana ini sangat-sangat gokil. Ini pertama kalinya kayaknya gue lihat ada kelakuan pengemudi yang seperti ini. Dan ini bisa gue bilang mirip-mirip GTA juga nih teman-teman, kayak parah. Jadi terlihat di video ini bahwa ada seorang pengendara ya yang mengemudikan kendaraan VW, kalau kita bilangnya VW kodok ya, ini punya namanya sendiri ya, VW Beatles kalau nggak salah. Nah, dia ini kabur dari razia ya. Di sini dia sangat-sangat luar biasa nekat gitu ya. Dia menabrak anggota gitu ya, sampai terpental. Nih bener kayak di GTA ya. Lu kalau main GTA tuh mungkin pernah nabrak orang terpental gitu, tapi itu kan di game. Tapi ini di dunia nyata. Ini captionnya gini nih, infonya sudah tertangkap. Jadi ini ada bocah di bawah umur, kalau nggak salah 16 tahun ya, dicegat petugas gabungan untuk melakukan pengecekan gitu. Dilakukan pengecekan tapi malah gaspol nabrak petugas sampai mental. Kita nggak tahu cewek atau cowoknya, gendernya belum tahu, tapi yang di sini kita udah ketahui itu katanya ya, menurut informasi 16 tahun, yang pastinya underage atau belum legal untuk mengemudi sesuai hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia pastinya. Nah, jadi gue mau cerita dikit. Dulu zaman gue masih SMA, itu gue selalu kayak diceng-cengin gitu lah sama teman-teman gue ya. Bukan SMA doang lah, bahkan SMP, bayangin deh, SMP ya, SMP kelas 3 gitu diceng-cengin sama teman-teman gue. Lu payah, lu masih disupirin gini. I think it was cool back then gitu ya. Gue rasa itu keren ya belakangan, saat itu gitu ya. Gue rasa itu keren saat itu. Kalau lu ke sekolah bawa mobil sendiri ya, padahal kita sama-sama tahu bahwa kita belum punya SIM gitu ya. Tapi ya gimana, pemikiran anak remaja gitu kan. Tapi orang tua gue nggak mendukung sama sekali, of course, karena orang tua gue itu adalah orang tua yang menaati hukum betul-betul, dan memang mereka terdidik dan terpelajar gitu ya, terdidik dan terpelajar, sehingga tidak mungkin bagi mereka mengizinkan gue yang masih underage untuk menyetir sendiri. Begitupun waktu gue umur 17 tahun, yang secara undang-undang itu udah legal, secara hukum itu udah sah, dan gue udah memiliki SIM dan juga KTP. Mobil gue juga, kendaraan gue juga pastinya sudah ada suratnya ya, pasti udah full paper lah gitu kan. Nah, itu pun belum dilepas gitu loh. Jadi gue nyetir, tapi gue didampingi oleh professional driver yang memang dia sudah sangat-sangat profesional, jam terbangnya sudah jauh di atas gue pastinya, untuk memastikan bahwa gue mendapatkan education yang baik ya, edukasi yang baik, dan juga gue bisa mengendarai mobil secara baik juga dan menaati peraturan yang ada gitu. Nah, jadi gue waktu itu kesel banget gitu loh, kayak ngapain sih orang tua gue aneh-aneh aja nih, gue udah punya SIM, udah punya KTP, kenapa sih gue nggak dilepas? Teman-teman gue udah ke kuliah bawa ke kampus bawa
mobil sendiri gitu, gue masih didampingin terus kayak gini, ini aneh banget nih, gue nggak suka lah kayak gini. Gue sempat berdebat juga. I was 17 back then ya kan. Kebetulan gue juga kan kuliah tuh dari umur 17 tahun kan guys. Jadi kayak agak, emang gue SD-nya tuh belum umur 6 tahun gitu lah. Jadi emang agak sedikit cepat gitu. Nah, jadi gue gue debat terus sama orang tua gue, kedua orang tua gue lebih tepatnya. Dan mereka tetap yang kekeh, dan now ya sekarang gue tahu apa alasan mereka gitu ya. Ini buktinya udah ada bukti konkret di mana ini adalah merupakan, ya udah pasti kalau memang underage ya, ini udah pasti adalah parenting failure atau kegagalan dalam pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Ini bisa sampai kayak gini tuh suatu kegagalan yang luar biasa gitu loh. Sampai dia senekat-nekatnya sampai menabrak petugas atau aparat yang bertugas gitu loh. Ini kan udah melanggar lalu lintas pastinya, dengan dia tidak memiliki surat izin untuk mengemudi, dan juga udah melanggar, ini udah pidana nih gitu loh. Jadi ini luar biasa teman-teman. Ini kalian harus mengerti ya. Gue paham, apalagi untuk domisili Jaksel nih ya kan. Lu pada tuh bener-bener yang gue tau lah gitu, banyak lah, gak usah di ini juga udah rahasia umum lah gitu ya. Banyak yang lu pada yang belum memiliki SIM pun itu jam terbang bawa mobilnya tuh udah luar biasa. Walaupun itu deket-deket rumah lu aja, tapi itu tetap pelanggaran dan harus ditegakkan dan harus diubah ya. Kalau memang lu udah membiasakan hal itu, udah menormalisasi hal itu, karena ini tidak dapat ditoleransi gitu loh. Kalau udah kayak gini, kalau udah terjadi seperti ini, urusan lu itu sudah bukan dengan polisi juga, tapi udah dengan yang di atas, yaitu Allah gitu, Tuhan gitu. Karena lu sudah merugikan orang, kan kayak gitu kan. Lu udah melanggar hukum, dan sebenarnya hukum di Indonesia ini lumayan ringan gitu ya, karena gila, orang 17 tahun tuh udah boleh bawa mobil gitu loh. Kalau bawa motor oke, walaupun gue juga harusnya dikategorikan motornya berapa cc gitu ya. Misalnya hanya 80 cc, 50 cc, apa ada nggak ya 50 cc? 80 cc lah, 80 cc, 125 cc paling mentok, aman, fine, gue terima kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah bisa bawa moge gitu ya, 400 cc ke atas, gue nggak terima. Apalagi bawa mobil, sebenarnya 17 tahun itu masih underage juga gitu. Dan ini 16 tahun ya, ini juga belum tahu pasti, tapi sementara ini dugaannya 16 tahun, yang dimana itu udah pasti di bawah umur, yang udah pasti belum legal. Karena legalnya 17 tahun dan harus sudah memiliki SIM dan KTP gitu ya. Sudah harus memiliki SIM dan KTP gitu. Nah, jadi tolong dicermati lagi, tolong dipikirkan kembali, apalagi khususnya untuk orang tua yang memberikan akses anak-anaknya, memberikan fasilitas anak-anaknya untuk membawa mobil sendiri. Bang, lu enak mungkin lu punya supir, lu enak mungkin lu punya orang yang bisa nganterin lu kemana-mana dulu waktu itu. Sementara kita banyak yang tidak punya kayak gitu-gitu. Lu bisa beli mobil tapi lu nggak bisa pakai kendaraan umum ya. Berarti kan aneh gitu. Kalau alasannya COVID oke. Tapi kan COVID lu pergi kemana sih gitu, misalnya kayak gitu. Pandemi tuh lu pergi kemana sih? Lu keperluan lu bawa mobil tuh untuk kemana sih gitu loh. Itu kan harus dipikirin lagi. Kalau nggak pandemi, coba pakai kendaraan umum gitu loh, ya kan? Pakai kendaraan umum, belajar juga gimana sih cara pakai kendaraan umum itu, ya kan? Kayak gitu guys, gitu loh. Jadi kan ada cara-cara, ada solusi yang dimana bisa win-win solution juga buat orang tua lu, buat ekonomi lu, buat elunya. Karena kan kayak gini kan malah bahaya. Dan gue lihat di sini orangnya makmur ya, gitu loh. Apakah karena orangnya makmur jadi malah mengentengkan hukum yang ada? Itu adalah suatu ketayian yang dinormalisasi kan, gitu loh. Gue tuh banyak sekali melihat orang-orang, terlebih anaknya orang kaya, orang berada itu yang sangat-sangat menyepelekan hukum di negeri ini. Dan sialnya, hal itu juga didukung oleh penegak hukum yang gampang
memberikan kemudahan, kelancaran, amnesti kepada orang-orang seperti itu. Itu yang harusnya kita sama-sama berantas, kita sama-sama ungkap ke publik, kita sama-sama telanjangi, sehingga tidak ada lagi seperti itu. Hal-hal yang seperti itu. Karena kita bisa lihat di sini, men, gitu loh. Kalau hal itu terus terjadi, terus berjalan, gitu ya. Bukan, nggak mungkin nanti nih anak buahnya polisi itu, ya, komandan-komandan polisi itu yang sedang di jalan, sedang menertibkan lalu lintas, yang benar-benar bersungguh-sungguh mengayomi masyarakat, terbunuh oleh orang-orang seperti ini. Bukan tidak mungkin. Ini untuk kebaikan instansi yang berkaitan juga, yang bersangkutan juga, gitu loh. Untuk kebaikan masyarakat, gitu. Kok kita nggak peduli sih sama hal itu juga, gitu loh. Kan ini harus dipikirkan lagi, ini harus dievaluasi nih, berarti, gitu. Kasian Pak, bawahan-bawahan Bapak lagi menertibkan kayak gitu karena mungkin dia punya duit, punya power gitu, terus bisa ditabrak aja bawahan Bapak, kan itu kan something yang sebut sendiri saja gitu. Itu menyakitkan sih, gitu loh. Jadi menurut gue, baik dari internal, dari keluarga maupun eksternal, dari kita, dari polisi, dari aparat penegak hukum, ya itu harus melakukan perbaikan, gitu loh. Gitu sih, gitu ya. Nah, kenapa sih Bang kira-kira anak underage itu belum bisa bawa mobil? Sekarang jam terbang itu nggak bisa bohong, teman-teman. Jam terbang nggak bisa bohong. Gue waktu awal-awal naik mobil, ya waktu masih didampingi itu, sering yang namanya tuh nabrak. Itu malu aja yang goblok gini-gini. Enggak. Tunggu dulu. Gue kasih tahu. Gue itu sebelum punya SIM, gue latihan nyetir, men. Gue latihan nyetir itu kurang lebih setahun. Gue punya SIM, gue masih didampingi, gitu. Nabraknya kenapa? Kenapa kira-kira gue bisa nabrak? Karena belum tentu kesalahan gue, kesalahan orang lain. Tapi sebenarnya tabrakan itu bisa dihindarkan jika jam terbang gue udah banyak, gitu loh. Karena kan kita belajar berenang misalnya, itu nggak bisa lewat teori, kita harus praktek. Dan setiap pelajaran praktek itu, setiap latihan praktek itu selalu ada rintangannya, selalu ada hambatannya yang nanti mungkin bisa kita pecahkan jika jam terbang kita sudah tinggi, gitu. Nah, saat itu jam terbang gue belum tinggi, belum banyak, belum seperti supir-supir gitu ya. Tapi secara ilmu gue udah ada. Dan itu berarti apa? Ilmu nggak cukup. Jam terbang itu harus cukup juga. Sehingga sekarang gitu, ketika gue menemukan kasus yang sama seperti gue dulu yang gue waktu itu nabrak gitu ya, itu gue bisa selesaikan dengan baik, alhamdulillah gitu loh. Karena bukan gue sombong, bukan gue apa, edukasi dari orang tua gue itu tepat. Gue umur 17 tahun, di sisi penumpang depan itu ada supir, ada professional driver yang betul-betul mengerti bagaimana cara mengajarkan, gimana cara memberikan edukasi, dan gimana cara agar gue nantinya bisa dilepas betul-betul 100%. Bayangin kan, lu pacaran nih, ya kan? Oke lah, cewek lu di depan nih, ya. Tapi supir lu pindah ke belakang dong, ya kan? Tetap dipantau. Sebaiknya orang tua, apalagi kan di sini kasusnya nih, mobilnya keren, mobil mewah nih. Harusnya mampu kan, seperti itu kan. Kalau emang nggak mampu, ya orang tuanya lah yang dampingin, gitu loh. Harus berani berkorban waktu, berkorban urusan gitu ya, untuk mengajarkan anak kita agar anak kita itu bisa menjadi orang yang benar, gitu loh. Ya, ini disayangkan sekali nih kayak gini, kejadian kayak gini. Gue harap besok-besok gak ada lagi ya, gitu. Walaupun susah, gue akuin susah gitu loh. Gitu sih teman-teman yang bisa gue diskusikan, bisa gue omongkan ke kalian. Ya, bisa dipikirin sendiri ya, solusinya gimana atau gimana ya. Yang jelas ini udah teguran juga buat kita, bahwa jangan menyepelekan umur dan jam terbang gitu ya, dan jam terbang gitu. Karena emosi kita, kontrol kita itu akan terbentuk lah gitu dari jam terbang kita juga gitu.
Oke, thank you udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe di jalan, selalu taat peraturan lalu lintas.